Masih di Sama'il Muhammadiyah, kita masuk di hadis nomor 323. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi bukai Rasulillah di dalam menangisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Suwaidu bin Nasrin anba'ana Abdullah ibnul Mubarak an Hamad ibni Salamah an Sabit an Mutarrif wahwa dan utawi Mutarrif iku ibnu Abdillah bani Sikhir an abihi dari bapaknya Mutarrif yaitu Abdillah. Qala berkata sopo bapak atau Abdillah, ata itu datang aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wahwa dan utawi Rasul iku yusolli sedang sholat sopo Rasul. Wali jaufihi dan iku bagi perutnya Rasul azizun utawi suara rintian, suara rintian. Ka'azi zil mirjali sebagaimana suaranya periuk. Periuk itu ya alat masak yang misalnya untuk masak air itu mendidih. Nah, mendidih itu kan ada suaranya. Nah, yaitu maksudnya seperti itu. Jadi mirjal itu ya kendil atau periuk. Enggak tahu anak sekarang tahu kendil apa enggak. Ya sejenis panci. Terus diisi air, terus dimasak. Nah, pas mendidih itu kan ada suaranya. Minal bukai dari nangis. Nah, pernah itu Rasulullah sholat dengan keadaan menangis. Ya, suaranya ya seperti air yang mendidih panas itu, yang sedang dimasak di dalam periuk. Hadasana Mahmud bin Ghailan, hadasana Muawiyatu ibnu Hisam, hadasana Sufyan anil A'mas an Ibrahima an Abidah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala berkata sopo Abdillah bin Mas'ud. Qala berkata li kepadaku sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra membacalah Al-Quran kamu alaya atasku. Jadi Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, tolong kamu baca Al-Quran, nanti aku yang mendengarkan. Di Iqra alaya. Fakultu maka berkata aku Abdullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Akra'u membaca aku alaika atas engkau, wa alaika dan atas engkau unzila diturunkan apa Al-Quran. Loh, apa saya layak membaca Al-Quran atas engkau sedangkan
Al-Qur'an itu diturunkan atas engkau. Tuh loh. Wong yang dituruni Al-Qur'an engkau kok, yang disuruh baca kok saya. Qala bersabda sapa Rasul, ini sesungguhnya aku iku uhibbu, seneng aku an asma'ahu jika mendengar aku pada Quran min ghairi dari selainku. Jadi aku ini juga seneng loh ya mendengarkan Al-Quran yang baca orang lain, sebagaimana aku juga seneng kalau aku baca Quran terus didengarkan oleh orang lain ya. Dan dari sinilah pada akhirnya jadi sunnah, jadi kebiasaan para ulama qiraah. Jadi kalau apa talaki bacaan Al-Quran itu yang membaca itu muridnya, membaca di hadapan gurunya. Atau bisa juga agar Nabi itu ya tidak sibuk baca, cukup mendengarkan agar bisa mentadaburinya. Faqara'tu maka membaca aku Abdullah surat An-Nisa pada surat An-Nisa. Kata balaktu sehingga sampai aku pada ayat wajibna bika ala haula isahida. Wajibna dan datang kami Allah bika dengan engkau Muhammad ala haula atas demikian itu mereka syahidan sebagai saksi. Sampai ayat itu, sampai ayat 41. Qala berkata sapa Abdullah, Faro'a itu maka melihat aku ainai Rasulillah pada dua matanya Rasul Sallallahu alaihi wasallam iku tahmilani menangis keduanya, jadi mengeluarkan air mata. Tuh. Hadasana Kutaibatu hadasana Jarir an Atha ibni Sa'ib an Abi an Abdillah ibni Amr. Qala berkata Abdillah bin Amr, ingkasafat gerhana opo asamsu matahari yauman suatu hari ala ahdi Rasulillah atas zamannya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Faqoma maka berdiri sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yusoli solat sopo Rasul. Hatta sehingga lam yakat tidak hampir sopo Rasul yarka'u rukuk sopo Rasul. Jadi Rasulullah itu berdiri baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang dan hampir Rasul itu tidak rukuk. Artinya sangat panjang. Surat yang dibaca itu sangat panjang. Hampir saja beliau tidak rukuk gitu loh. Jadi sehingga tidak hampir beliau rukuk karena memang bacaannya panjang. Tsumma raka'a kemudian rukuk sapa Rasul. Falam yakat maka tidak hampir sapa Rasul yarfa'u mengangkat sapa Rasul roksahu pada kepalanya. Rukuknya juga panjang. Ya, angkat kepalanya itu betul-betul nunggu lama. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul roksahu pada kepalanya Rasul. Falam yakat maka tidak hampir sapa Rasul an yasjuda jika sujud sapa Rasul. Karena memang lama.
Tsumma sajada kemudian sujud sapa Rasul. Falam yakat maka tidak hampir sapa Rasul an yarfa'a jika mengangkat sapa Rasul ra'sahu pada kepalanya dari sujud itu. Tsumma kemudian rafa'a mengangkat sapa Rasul ra'sahu pada kepalanya. Walam yakat dan tidak hampir sapa Rasul an yasjuda jika sujud sapa Rasul. Tsumma sajada kemudian sujud sapa Rasul. Falam yakat maka tidak hampir sapa Rasul an yarfa jika mengangkat sapa Rasul ra'sahu pada kepalanya. Faja'ala maka berbuat sapa Rasul yanfuku meniup sapa Rasul jadi meniup sapa Rasul waya beki dan menangis sapa Rasul ya. Jadi sujud lama lah dalam sujud itu Rasulullah meniup dan menangis ya. Jadi meniup dan menangis ya. Wayakulu dan berkata sapa Rasul Robbi wahai Tuhanku alam ta'idni apakah belum berjanji engkau ni padaku anla tu'adzibahum jika tidak menyiksa engkau hum pada mereka wa ana dan utawi saya iku fihim masih di kalangan mereka. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menyiksa mereka selama saya masih hidup di antara mereka. Ya, wa ana fihim itu artinya selama saya masih hidup. Robbi wahai Tuhanku alam ta'idni apakah belum berjanji engkau ni padaku Allah tu'adzibahum jika tidak menyiksa engkau hum pada mereka wahum dan utawi mereka iku yastaghfirun minta ampun mereka. Wa nahnu dan utawi kami iku nastaghfiruka minta ampun kami kepada engkau. Bukankah engkau juga sudah berjanji untuk tidak menyiksa mereka selama mereka masih mau minta ampun. Dan kami sekarang ini itu minta ampun kepada engkau. Falamma sholat maka ketika sholat sapa Rasul rakaat ini 2 rakaat. Injalat sudah terang apa asamsu matahari. Nah, selesai sholat mataharinya sudah terang kembali, gerhananya sudah selesai. Faqama maka berdiri sapa Rasul, fahamida maka memuji sapa Rasul Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa asna dan menyanjung sapa Rasul alaihi atas Allah. Tumakola kemudian bersabda sapa Rasul. Ina samsa sesungguhnya matahari. Wal qamara dan rembulan iku ayatani 2 ayat. Min ayatilah dari ayat-ayatnya Allah. Jadi 2 dari berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Layang kasifani tidak gerhana keduanya limauti ahadin karena kematian seseorang wala dan tidak gerhana lihayatihi karena kehidupan atau kelahiran seseorang. Karena waktu itu bertepatan dengan putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim yang masih bayi itu meninggal.
Terus orang-orang itu mengait-ngaitkan, wah ini gerhana jangan-jangan karena putranya Rasulullah meninggal. Nah, itu terus dibantah oleh Rasulullah dengan sabda beliau yang ini. Atau mungkin itu sudah menjadi mitos atau kepercayaan jahiliyah. Kalau ada gerhana itu, kalau tidak ada kelahiran orang istimewa, berarti ada kematian orang istimewa. Fa'idang kasafa, maka ketika gerhana keduanya, matahari atau rembulan, fafza'u, maka bersegeralah kalian. Fafza'u itu maka kagetlah kalian, artinya ya bersegeralah kalian. Ila dzikrillah, pada ingat pada Allah Ta'ala yang maha luhur. Itu. Hadasana Mahmud bin Ghailan. Hadasana Abu Ahmad. Hadasana Sufyan an Atok ibni Sa'ib an Ikrimata an ibni Abbas. Sekolah berkata Ibnu Abbas. Akhoda mengambil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan pada seorang anak perempuan lahu bagi Nabi, takdi yang mau meninggal sapa anak perempuan. Jadi takdi itu artinya turidu antamuta minal kodok bimaknal maut. Jadi mau meninggal, ya, intinya mau meninggal. Fah tadonaha, maka apa istilahnya, merangkul sopo Rasul ha pada anak perempuan. Jadi didekap, ya, mendekap sopo Rasul ha pada anak perempuan. Bahwa doaha, maka meletakkan sopo Rasul ha pada ibnatan baina yadaihi, antara depannya Rasul. Pamatat, maka meninggal sopo ibnatan, wahya dan utawi ibnatan iku baina yadaihi, antara depannya Nabi. Ya betul-betul meninggal di hadapan Nabi. Fasohat, maka berteriak sopo Ummu Aiman. Ya. Nah, Ummu Aiman ya teriak itu aja, ada anak perempuan meninggal. Fakola, maka berkata, yakni menghendaki sopo Ibnu Abbas an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atabekina, apakah menangis kamu Ummu Aiman, inda Rasulillah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kamu menangis di hadapan utusan Allah? Fakolat, maka berkata sopo Ummu Aiman, alastu, adakah tidak ada aku, iku aroka, melihat aku kepada engkau, tabeki, menangis engkau, bukankah saya juga melihat engkau menangis, wahai utusan Allah. Jadi wong engkau sendiri juga menangis loh, masa saya ndak boleh menangis?
Qala berkata sapa Rasulullah, ini sesungguhnya aku iku lastu, tidak ada aku, abeki menangis aku. Loh, aku ndak nangis ini. Inama sejatinya hiya adapun nangis. Iku rahmatun kasih sayang. Kok aku meneteskan air mata? Ini bukan nangis, tapi ini adalah rahmah, kasih sayang. Innal mu'mina sesungguhnya orang beriman. Bikulli khairin dengan setiap kebaikan ala kulli halin atas setiap keadaan. Sungguh yang namanya orang mukmin itu mendapat kebaikan, memperoleh kebaikan di setiap keadaan. Mau keadaannya enak ya ada kebaikannya, keadaannya susah ya ada kebaikannya itu. Inna nafsahu sesungguhnya nyawanya ya, ya. Atau sesungguhnya ruhnya iku tunjau dicabut atau dikeluarkan apa nafas mimbaini jambaihi dari antara apa jambaihi itu ya dua lambungnya, wahwa dan utawi mukmin iku yahmadu memuji sapa mukmin Allah pada Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Bahkan yang namanya orang mukmin waktunya mau mati itu loh masih bisa menyebut apa memuji Allah. Jadi orang mukmin itu bagaimanapun keadaannya mendapat kebaikan. Jadi pada saat ruhnya dicabut dari dua lambungnya itu, dia itu masih sempat memuji pada Allah, tidak ngersulo, tidak apa menggerutu itu tidak. Itu orang mukmin seperti itu. Hadasana Muhammad bin Basar, hadasana Abdurrahman ibnu Mahdi. Hadasana Sufyan an Asim bin Abdillah anil Qasim bin Muhammad an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qabala mengecup atau mencium sapa Rasul Utsman ibn Mat'un pada Utsman bin Mat'un. Wahwa dan utawi Utsman iku mayitun sudah meninggal. Wahwa dan utawi Rasul iku yabeki menangis sapa Rasul. Auqala atau berkata sapa Qasim bin Muhammad, ainahu utawi dua matanya Rasul iku tuh rokoni mengalirkan air mata keduanya. Ada yang lafadznya yabeki menangis, ada yang lafadznya dua matanya meneteskan atau mengalirkan air mata. Hadasana Ishaq bin Mansur anba'ana Abu Amir hadasana Fuleh wahwa utawi Fuleh iku ibnu Sulaiman an Hilal bin Ali an Anasi bin Malikin kola berkata Anas, Sahidna menyaksikan kami ibnatan pada seorang anak perempuan, namanya adalah Ummu Kulsum.
Ini istrinya Utsman bin Affan. Li Rasulillah, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Wa Rasulullah, dan utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku jalisun duduk alal qabri, di atas kuburan. Faro'a itu maka melihat aku, Anas bin Malik, ainaihi pada dua matanya Rasul, tatma'ani menangis keduanya. Rasulullah yang menangis, anaknya meninggal. Jadi meneteskan atau mengalirkan air mata. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, afikum, apakah iku di kalangan kalian rajulun utawi lelaki lam yuqarif, yang tidak jima sapa rajul alailata pada tadi malam. Ini ada ndak yang semalam tidak jima ngumpuli istrinya? Qala, berkata sapa Abu Thalhah, ana, saya semalam ndak jima istri saya. Jadi Abu Thalhah ini memang penggali kubur ahli Madinah, ya. Qala, bersabda sapa Rasul, inzil, turunlah kamu, turun untuk ngurusi pemakaman Ummu Kulsum itu. Panazala, maka turun sapa Abu Thalhah di qabriha, di dalam kuburannya, ya, di dalam kuburannya, ya, dalam rangka ngurusi pemakaman itu, ya, ngurusi pemakaman Ummu Kulsum, anak perempuannya Rasulullah. Jadi disunahkan juga, ya. Jadi kalau ada orang meninggal yang ngurusi pemakaman itu yang tadi malam tidak ngumpuli istrinya. Tuh. Ya kalau ada.